merupakan ambasador duta dari BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara dan Aceh. Kebetulan saya hari ini adalah kunjungan ke berbagai daerah di Tabaksel ini, termasuk melihat dan mendorong pelaksanaan BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan. Izin kami sampaikan bahwa Ibu PAUD dan Kadis Pendidikan bahwa Tapanuli Selatan ini adalah terkenal dengan kota perlindungan tenaga kerja. Tapsel ini di bawah kepemimpinan Bang Sarul dulunya ini pernah meraih Paritrana Award. Maka kegiatan hari ini adalah kegiatan yang luar biasa yang dipimpin oleh wali kota yang energik, muda, dan kemudian ada keinginan Bunda PAUD yang hari ini kelihatan bahwa ada sosialisasi ke TK PAUD. Artinya kegiatan ini sungguh luar biasa dan belum pernah ada di Sumatera Utara dan Aceh kegiatan ini. Itu artinya kepedulian pemimpin di Tapsel ini itu kelihatan. Maka pada kesempatan hari ini kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD yang telah melakukan kegiatan ini, dan juga Kadis Pendidikan yang memang dari sektor pendidikan ini peduli perlindungan terhadap tenaga kerja di TK kemudian di PAUD. Maka harapan kita dalam perubahan APBD ini itu ada penambahan alokasi tenaga rentan melalui APBD. Akan tetapi untuk TK dan PAUD harapannya ada partisipasi masing-masing dari yayasan, masing-masing dari PAUD dan TK, sehingga bisa mendaftarkan para pekerja, itu pengajarnya. Apabila dalam perjalanan itu jauh-jauh ya, namanya resiko, para pengajar itu dari rumahnya ada kecelakaan, maka itu yang berlaku pertama adalah jasa harja. Tapi jasa harja ini itu ada batasannya. Kecelakaan lah, luka, kemudian kakinya patah dan diamputasi, ini contoh paling berat. Maka yang berlaku pertama yang kita dahulukan itu adalah jasa harjanya. Jasa harja ini batasannya ada 20 juta. Bon-bon ataupun kwitansi ini kita klaim lah ke jasa harja, dan kemudian kelanjutannya ini adalah dilanjutkan oleh BPJS. BPJS inilah luar biasa programnya. BPJS Ketenagakerjaan ini kewajibannya adalah membayar semua biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut. Ini kan ibu-ibu kan mau ke kantor, ada kecelakaan, maka biaya itu semua sampai dengan kaki palsunya itu ditanggung oleh BPJS. Kemudian gaji bapak dan ibu itu ditanggung 48 kali. Dia 100%, itu kalau nggak salah 6 bulan. Kemudian dia 50% dan selanjutnya. Jadi tetap ada biaya penggantian gaji ketika istirahat bapak dan ibunya. Dan yang paling luar biasa sekali adalah dua program tadi itu 16.800. 16.800 dua. Jaminan kematian, jaminan kecelakaan. Apabila jaminan kematian ini dalam pengobatannya, ini misalnya mau ke Medan, ini biaya transportasi jalan darat, dan kemudian untuk naik pesawat itu 10 juta diperbolehkan. Ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di kematian ini semua termasuk biaya daripada penguburan dan sebagainya. Saya ini 2 BPJS saya, 2 kartu. Kemudian yang paling hebat lagi adalah ketika seorang orang tua mengkhawatirkan pendidikan anaknya. Ini apabila berlangsung sampai dengan 3 tahun ke depan, maka kan bagaimana kalau meninggal dunia suami, ya bagaimana anakku untuk pendidikan, bagaimana ini ya Allah, ya Rab, aku sudah jadi janda, aku sudah jadi duda, macam mana ini? Maka BPJS tampil, negara tampil di situ
maka biaya pendidikan mulai SD sampai dengan perguruan tinggi sebanyak 2 orang ditanggung oleh negara. Inilah kehebatannya para kepala-kepala PAUD, kepala-kepala TK, ini kehebatannya. Tentunya Pak Kadis Pendidikan, saya melihat peta ini untuk Sidimpuan pekerja rentannya itu ada 112.000. Tapsel ini ada 112.158 orang. Jadi potensi ini termasuk di situ ada agama kepercayaan, kemudian petani, peternakan, nelayan, termasuk TK-TK ini itu termasuk adalah potensi. Jadi mohon dukungan kalau memang cinta dengan Tapsel, maka mohon dukungan kepada Bapak dan Ibu yang mempekerjakan guru-gurunya dimasukkan ini 16.800 per bulan. Akan tetapi nanti ke depan apabila memang keuangan bagus, maka dimasukkan lagi jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini kembali kepada guru tersebut, kembali kepada orang yang jadi pesertanya. Inilah yang menjadi hak-hak gurunya, tidak dipotong, bahkan menjadi masuk investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jadi catatan bagi kami di sini selanjutnya adalah potensi daripada keuangan BPJS yang meninggal dunia di menurut data Capil ini itu yang meninggal sebentar ya, yang meninggal per tahun itu 498. Ini mungkin ada kesalahan data kalau menurut hemat kami 498. Ini jumlah penduduk berapa nih Mbak BPJS? 315.000 Pak. 300.000. Sibolga dan daerah-daerah lain itu apabila dia di contoh Sibolga 960.000 penduduk, tidak sampai 100, ini yang meninggalnya antara 600 sampai dengan 700. Jadi yang menjadi tanya saya sama saya, mengapa di Tapsel ini dengan jumlah penduduk 300, jumlah yang kematian itu 408. Berarti menurut feeling saya sebagai anggota DPR selama ini, berarti ada orang meninggal tidak didaftarkan ke Capil. Padahal potensi itu bisa kita kelola. Mengapa bisa dikelola? Di sini Anda meninggal itu 498. Produk ini adalah antara 16 sampai dengan 65 tahun. Maka kita prediksi di sini adalah dari 498 yang terprotek itu adalah 348 bekerja, maka 348 bekerja ini dikali 42, ini jaminan kematiannya. Maka uang yang beredar setiap tahunnya di Tapsel ini itu berkisar 14 miliar 616. Artinya kemiskinan baru itu bisa kita kendalikan. Uang yang 14 miliar ini harapan kami oleh kepala daerah dan DPRD Tapsel itu dibangun komunikasi dalam satu pasal atau perlu perwal anggaran ini kerjasama dengan bank. Dengan bank dikelola di bank sehingga bank ini juga disampaikan ada dana keluar, dana CSR. Dana CSR inilah yang dimanfaatkan kembali kepada kawan-kawan yang guru-guru di sana, yang TK, PAUD, sehingga bank ini mengeluarkan dana CSR untuk membantu yang belum bisa terbantu. Bapak dan Ibu, jika 2 orang tadi anak tanggungan negara, maka uang yang beredar anak itu berarti 696, maka uang yang beredar dengan dunia pendidikannya itu 60 miliar 592. Satu tahun di potensi keuangan yang bisa dikelola oleh keuangan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi itu akan semakin besar bila dukungan dari PAUD dan daripada TK ini masuk. Kan tidak terlalu banyak, 16.800. Disuruh dulu suaminya untuk tidak merokok dulu satu hari. 16.800. Kalau rokok itu 25.000. Jadi kami rasa inilah ke depan. Jadi termasuk MDA nanti ke depan. Kalau MDA dan sebagainya dimasukkan. Saudara-saudaraku, nanti kita diskusi panjang untuk mendiskusikan ini. Tapi terlebih dahulu saya memberikan apresiasi kepada
Bunda PAUD, hormat kami. Ini adalah kegiatan yang luar biasa. Salam buatnya Pak Bupati dan kemudian Kadis Pendidikan yang memang hari ini berpuasa, menempatkan dirinya mencari puasa untuk pahala. Ini luar biasa. Ketika ada mereka bertanya, Kadis Pendidikan apa yang kamu lakukan? Maka jawaban tersebut sudah selesai dijawab pada hari ini. Itu memberikan kegiatan-kegiatan baik. Terima kasih Pak Kadis Pendidikan, sehat-sehat selalu dan terbebas dari masalah-masalah hukum. Itu doa kita. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih saudaraku. Zamil Z Tumori siap mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan lain. Terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.